Episode 2. Film diawali dengan kisah Lee Dong Seok dan Min Sun A. 7 tahun yang lalu, mereka terlihat jalan bersama dalam suka maupun duka. Bahagia berputar-putar mengelilingi pantai. Mereka sangat dekat sejak SMA. Tiba-tiba Lee Dong Seok menyatakan perasaannya setelah sekian lama dipendam. Berharap Sun A menerima cintanya. Namun tiba-tiba ia menelepon taksi ingin kembali. Ternyata Sun A tak suka padanya, bahkan tak mau lagi duduk di sampingnya. Tak tahan dengan itu, dia pun protes. Mengapa mengikutinya selama ini jika tak mencintainya? Hui sedang asyik memanjakan diri, tiba-tiba adiknya menelpon minta uang untuk membeli apartemen baru untuk ditinggali oleh anak dan istrinya. Hal itu membuat Hui marah, karena hidupnya telah dihabiskan memotong kepala ikan. Namun adiknya selalu meminta uang kepadanya. Bahkan ia belum menikah dan tidak membeli rumah, ia hanya tinggal di rumah tua peninggalan ayahnya. Dong Seok bertahan hidup hanya dengan menjual barang campuran, tak peduli dengan untung ruginya menjual barang. Dia marah saat tahu penduduk di sana membeli barang dari penjual yang baru saja berdagang. Ia sangat kesal lalu membuang barang jualannya dan berjanji tak akan datang lagi jualan di sana, lalu segera pergi. Membuat penduduk di sana merasa bersalah. Sementara Han Su mengirim pesan untuk meminjam uang kepada adiknya. Tiba-tiba Kim mengajaknya bertemu nasabah VIP bernama Pao. Kebetulan anak Pao bermain golf US, dan di kompetisi kemarin anaknya dikalahkan oleh anak Han Su. Namun saat Han Su pergi, ia bertanya berapa gajinya. Orang Korea yang belajar di US bisa dihitung jari, jadi Pao tahu bahwa ia kesulitan ekonomi dan terlilit utang. Dan tersebar gosip bahwa istri Han Su dekat dengan sponsor di US. Acara reuni untuk menyambut kedatangan Han Su. Namun Han Su malah terlambat karena sibuk mencari nasabah. Dan itu membuat Jung In Gwon marah. Jelas saja dia marah karena saat Han Su merantau di Seoul, merekalah yang menjaga ibunya. Dan Kim yang mengetahui kondisi Han Su hanya bisa meredakan emosi In Gwon. Tapi Ho Sik yang masuk malah tambah memperpanas suasana. Untung selalu ada Hui yang melerai mereka. Dan akhirnya mereka memulai pestanya. Lee Dong Seok yang ternyata junior mereka di SMA juga ikut bergabung. Namun setelah selesai acara, mereka menjebak Han Su untuk membayar semua tagihannya. Mereka mengira Han Su banyak uang. Namun Hui tak mau Han Su menanggungnya sendiri. Ia langsung pergi menemui Han Su. Sementara Ho Sik dan In Gwon yang mabuk melanjutkan pertengkarannya. Tahu kalau tagihannya 1 juta won. Membuat Hui terkejut. Pak Kim hanya pasrah dan menyerahkan Han Su ke Hui yang sedang mabuk berat. Di lain sisi Yeon Jo dan Iyun turun untuk menjemput ayahnya yang mabuk berat. In Gwon selalu kasar pada anaknya. Sedangkan Ho Sik selalu tunduk pada anaknya. Setelah itu Kapten Jung mengantar Dong Seok pulang ke rumahnya. Namun melihatnya tidur pulas, ia membiarkannya di sana. Lalu Kapten Jung pergi ke kafe Yongok. Karena Kapten Jung terus mengawasinya.
kesal dan langsung pergi. Yong-oke mendapat pesan dari seseorang yang merindukannya sehingga ia meninggalkan Jung, yang sedang membersihkan kafenya. Saat Han-su pulang ia melihat pesan dari adiknya, yang marah karena ia telah menghabiskan uang untuk kuliah namun malah ingin pinjam uang kepada mereka. Apalagi Han-su tak pernah membalas budi kepada mereka yang hidup di kampung. Karena lagi galau dan besok libur, Han-su tak mau pulang, ia ingin ikut kemanapun Eun-hui pergi. Ia pun menemani Eun-hui di pelengan ikan, melihat orang-orang di sana yang bekerja sangat keras. Setelah itu ia diajak melihat laut untuk mengenang saat mereka masih sekolah dulu. Saat dimana mereka tak memiliki beban. Saat itu Eun-hui sangat kagum kepada Han-su, karena sangat tangguh saat marah, namun terlihat hangat saat senyum. Han-su sadar bahwa kehidupannya sekarang sangat payah, dan ia terjun ke laut untuk mengenang kehidupannya di masa lalunya yang tak punya beban. Saat sampai di rumah, anaknya mengabari kalau ingin menyerah bermain golf. Han-su langsung menelponnya kenapa ingin menyerah padahal dulu dia menangis saat disuruh berhenti bermain golf. Namun mengapa setelah 13 tahun berjuang malah ingin membuang semuanya? Lalu Eun-hui datang. Ia menyuruh anaknya untuk segera tenang karena ia akan mengusahakannya uang. Lalu ia segera menyembunyikan foto keluarganya dan mempersiapkan Eun-hui masuk. Melihat tangannya yang luka ia segera mengobatinya. Eun-hui melihat kaki Han-su yang terluka ia langsung mengobatinya, dan menanyakan keluarganya. Dengan terpaksa Han-su berbohong kalau mereka sekarang dalam tahap berpisah. Ia malah mengajak Eun-hui liburan. Eun-hui menolak ajakannya, tak takut ia akan merusak keluarganya. Namun Han-su malah mengatakan akan pergi sendiri. Saat dini hari Eun-hui melakukan rutinitasnya menjemput ibu-ibu untuk mengantarnya berjualan ke pasar. Namun saat berjualan ikan Eun-hui terus mengingat ajakan Han-su. Dan akhirnya ia mengabari Han-su bahwa ia setuju dengan ajakannya. Dan itu membuat Han-su senang. Apalagi Pak Kim memberitahunya bahwa Eun-hui memindahkan 90 juta uangnya ke bank mereka. Han-su menjemput Eun-hui untuk liburan. Bahkan tidak mengangkat video call dari istrinya. Dan akhirnya mereka liburan berdua seperti pasangan kekasih. Namun Eun-hui terlihat sedih, karena saat selesai studi wisata dulu ibunya meninggal karena kepanasan di ladang. Itulah mengapa ia berhenti sekolah dan berjuang berjualan ikan menjadi tulang punggung keluarga. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe ya.